Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ala Ibrahim amma ba'du. So'imin wa so'imat, sobat sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan puasanya semakin hari semakin baik ya. Jangan sampai makin kemari puasa kita makin kacau ya. Kita sudah diingatkan di episode-episode sebelumnya bahwa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapat cuman lapar sama haus. Jadi harusnya makin kesini puasa kita semakin meningkat, bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi semakin meningkat untuk apa? Bertahan mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Karena banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya, ya itu rugi sekali. Sobatnya sekalian, seperti biasa jumpa kembali bersama kami dalam program Nunggu Beduk. Mudah-mudahan nunggu beduknya senantiasa ada manfaat. Seperti biasa, kita akan dengarkan pertanyaan sobatnya sekalian ya. Kita dengarkan sama-sama. Resapi dan ambil hikmah manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Najmi, saya Fani Fanila. Saya ingin menanyakan, bagaimanakah jika perempuan yang sedang hamil tidak berpuasa ketika bulan Ramadan, dan bagaimanakah hukum berpuasa bagi perempuan yang sedang hamil? Mohon penjelasannya Ustadz Najmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa ya. Karena efek lockdown ini juga banyak berita atau yang memberitakan bahwa orang-orang atau ibu-ibu muda banyak yang akhirnya positif. Ya kan? Negatif coronanya, negatif COVID-19, tapi ternyata positif hamil. Nah, ini menarik ya. Kemarin saya juga baru mendapatkan data. Luar biasa, ribuan ibu-ibu muda dalam kondisi positif atau hamil ya. Ini berkah Ramadan, berkah lockdown ya, insya Allah. Karena tidak jarang juga kan keluarga-keluarga yang menanti kehadiran buah hati. Nah, bagaimana hukum puasa di saat Ramadan ini bagi orang yang menyusui, juga bagi orang yang hamil ya. Ini dalam satu rangkaian ada hamil dan ada menyusui ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri bahwa ketika misalkan kita dalam kondisi hamil atau dalam kondisi menyusui, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu kan sangat-sangat jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ya. Jadi kalau kita kondisinya tidak kuat, bagi orang yang wanita yang berat menjalankannya, tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka bisa diganti ya. Kalau dalam ayatnya kan, dalam ayat pertamanya kan fa'idatu min ayyamin ukhur, diganti pada hari yang lain. Tapi kalau orang yang memang tidak kuat, lemah kondisi fisiknya ya, bukan karena lemah dirinya, karena lemah kehamilannya, karena lemah si bayinya, maka kita punya kewajiban untuk membayar fidyah. Artinya kalau misalkan kita tetap berpuasa bagaimana? Boleh-boleh saja. Wa antasumu khairul lakum. Jika engkau berpuasa itu lebih baik. Tidak sedikit juga seperti ibu-ibu di kampung-kampung, di desa-desa, itu mereka hamil iya, puasa iya, menyusui iya, puasa juga iya. Itu lebih baik kalau memang betul-betul mampu. Tapi kalau yang sudah tidak mampu lagi, seperti mungkin engkong kita, nenek kita, yang betul-betul sudah tidak ada daya kekuatan untuk menjalankan puasa, dia tidak ada kewajiban mengganti puasa. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Nah, termasuk kalau kita, bukan kita laki-laki maksudnya, perempuan ya, perempuan sambil nyusuin, ya, lagi nyusuin misalkan si bayi rewel terus nih, anak rewel terus nih, aduh, mungkin karena asinya tidak dirasakan enak oleh si bayi, karena mungkin asupan makanan karena si ibu sedang berpuasa. Nah, kalau kekhawatirannya kita karena bayi ini, bukan karena kita ya, kekhawatiran karena bayi dan kemudian kita memilih membatalkan puasa, ya, kekhawatiran karena bayi, kita tetap kita terkena hukum membayar fidyah. Kekhawatiran karena bayi, ya, dan juga bayar puasa. Tapi kalau kekhawatiran karena kitanya, ini bukan karena bayinya, hanya kita saja, maka kita terkena dampak hanya membayar fidyah. Jadi ada dua ya. Kalau kekhawatirannya karena bayi saja, berarti kita sebenarnya kuat. Kitanya kuat nih. Waduh, bayinya kayaknya mungkin rewel terus. Kenapa? Karena mungkin yang dirasakan sudah tawar, susunya tawar. Ketika isi ibu makan sesuatu, dirasakan nikmat lagi oleh si bayi.
Nah, si ibu membatalkan puasa saat itu, membatalkan puasa karena kekhawatiran bayinya, kena 2 hukum. Yang pertama, bayar puasa di hari yang lain, di 11 bulan setelah Idul Fitri ya. Dan yang kedua, membayar fidyah. Tapi kalau khawatirnya memang sambil menyusui lemes, khawatir tentang kitanya, khawatir si ibunya yang betul-betul lemes membahayakan nyawa si ibu, kemudian dia membatalkan, maka dia hanya terkena bayar fidyah. Lalu apakah bisa digantikan oleh suami? Nah, beda hukum. Ini beda ya. Jadi kalau misalkan suami ya hanya bisa mensupport, mendorong, melihat dari sisi yang lainnya. Jadi bukan berarti nanti si ibunya batal, suami yang menggantikan, tidak bisa. Kecuali si ibunya nanti meninggal dunia, beda lagi urusan. Jiwa yang punya hutang puasa meninggal dunia, ini baru harus dibayarkan hutangnya. Oleh siapa? Oleh keluarga terdekatnya, oleh ahli warisnya. Bisa oleh suami, bisa oleh anak, bisa oleh keluarga yang lainnya bisa. Ini beda ya, beda kasusnya. Nah, akan tetapi tadi kembali kepada persoalan yang awal, bahwa bagaimana kondisinya lagi menyusui, puasa, lemas, itu tadi. Pokoknya yang diambil 2. Kan yang tahu kan pasti si ibu nih, bukan kita. Ibu rasakan, ya ini Mahmud biasanya. Mahmud rasakan ya. Mahmud rasakan. Kita kira-kira lemesnya karena apa nih? Buka puasanya karena apa? Kalau karena kekhawatiran si bayi, lagi-lagi ingat ya. Yang pertama, kita kena wajib mengganti puasa. Mengganti puasanya kapan? Nanti Syawal 11 bulan berikutnya. Ya setelah bulan Syawal dan seterusnya. Yang kedua, bayar fidyah. Itu yang tetap kena hukum. Tapi kalau lemesnya karena kitanya benar-benar tidak mungkin menjalankan puasa, nah kita hanya terkena fidyah saja. Ya. Islam itu kan agama yang tidak membuat kita sulit. Kalau tidak memungkinkan, bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183-184 juga sudah dijelaskan bahwa bukan cuma sekedar yang menyusui, orang yang bepergian saja, musafir, boleh kok ketika dia tidak punya kemampuan untuk berpuasa, berbuka. Artinya hukum ditetapkan ya kan untuk kita yang kuat, tapi kalau tidak sanggup ada pilihan alternatif lain. Akan tetapi dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga, wa antasumu khairul lakum. Kalau kita bisa berpuasa itu lebih baik. Karena kewajiban ditunaikan itu jauh lebih baik daripada kewajiban kita abaikan karena sesuatu tapi kita kena hukum. Istilahnya apa? Lulusnya lulus bersyarat. Nah, kalau mau lulus maksimal, lulus sempurna, maka perintah datang, kita ikuti, kita jalankan, mudah-mudahan semua kita lulus. Mudah-mudahan nih Mahmud yang dalam kondisi menyusui, ya, dalam kondisi hamil muda, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, virus datang kemana-mana, tapi dia tidak terkena. Caranya bagaimana? Tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, virus juga makhluk Allah. Kalau kita meningkatkan keimanan kepada Allah, dia tidak akan berani mendekat kepada kita semuanya. Sehingga imun meningkat dan mudah-mudahan tetap aman. Puasa di rumah saja, senantiasa berlimpah berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.